Iya. Di Unila itu masih banyak 4,5 loh, 400 kosan. Kok di kuasa RT nanti? Kuasa RT. Halo. 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 Iya Bu, suaranya kejauhan Ya. Bu. Suaranya masih putus-putus. Udah bagus Bu. Udah bisa Oke, Bu. sudah ya, Bunga lanjutkan ya. Lanjut Bu, lanjut. Sekarang Jakarta. Kau belum muncul ya? Oke, semoga suaranya Bunga sudah bisa terdengar sangat jelas di kalian semuanya, gitu ya. Alhamdulillah Bu, udah bisa dengar jelas Bu. Bu. Oke Bu. Alhamdulillah, jelas. Oke, baik. Jadi, konsep dari critical thinking kalau kita berbicara dari menurut Dr. Julie Ivon mengatakan bahwa berpikir kritis itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan, merupakan sebuah tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga pada akhirnya memberikan sebuah kesimpulan seseorang itu percaya terhadap sesuatu dan dapat bertindak dengan benar. Melalui apa? Melalui kemahirannya, melalui intelektualnya, melalui kemampuan dalam konsep, menerangkan, mensintesa, mengevaluasi, pengamatan, pengalaman, perenungan, dan penasaran. Itu semua dijadikan petunjuk untuk dapat dipercaya dalam sebuah tindakan yang nyata yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau konsep berpikir kritis secara umum seperti itu. Kalau kita kembangkan dalam asuhan kebidanan, maka dalam bertindak untuk
memberikan pelayanan asuhan lebih dalam. Maka selanjutnya adalah apa saja sih aspek dalam berpikir kritis. Aspek dalam berpikir kritis yaitu atau kita sebut dengan cognitive skill. Cognitive skill-nya itu merupakan kemampuan intelektual untuk menggunakan skill tersebut. Nah, itu adalah aspek. Ayo, ini siapa ini yang masih bocor suaranya? Oke. Maka aspek dari critical thinking itu adalah cognitive skill. Kalau kita berbicara karakteristik dari critical thinking itu adalah 1, kreatif, 2, logis dan rasional, 3, berhati-hati dan mencari informasi sebelum melakukan sesuatu, dan yang keempat adalah sistematis dan sesuai dengan intelektual. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau kita berbicara critical thinking, memenuhi 4 karakteristik ini. Kreatif. Kita berbicara tentang kreatif itu berarti adanya kemampuan dari seseorang untuk berupaya atau mengembangkan sesuatu yang bisa memberikan nilai value lebih. Kalau kita berbicara kreatif kan itu adanya value lebih yang diperoleh. Kemudian logis dan rasional, masuk akal. Nah, dalam sebuah pengambilan keputusan, berhati-hati dan mencari informasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dia percaya dan melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah sistematik sesuai dengan intelektualnya. Berurutan, adanya sistematika yang jelas, adanya urutan-urutan yang jelas. Itu adalah karakteristik dari critical thinking. Jadi kalau kita mau berbicara bahwa kita melakukan analisis berdasarkan critical thinking, kita lihat bagaimana kreativitasnya, bagaimana kemampuan logik dan rasional yang dikemukakan, bagaimana kehati-hatian dalam mencari informasinya. Apakah setiap yang disampaikan itu berdasarkan informasi, berdasarkan data, atau hanya menyampaikan saja? Dalam penyampaiannya, sistematis atau tidak. Kemudian menurut John Jacob, di sini dikatakan bahwa lack most skill critical thinking can be improved. Artinya, critical thinking itu dapat dikembangkan. Jadi jangan berbilang, saya nggak bisa nih, nggak punya kemampuan critical thinking, saya nggak punya kemampuan berpikir kritis. No, karena memang critical thinking itu bisa dikembangkan, can be improved. Ya, kemudian critical thinking is harder than people think because it requires knowledge. Artinya, critical thinking itu adalah kemampuan dari seseorang untuk berpikir keras karena didasari oleh pengetahuan, didasari oleh pengalaman, knowledge, experience. Sehingga kalau orang mau berpikir kritis, ya memang harus mempunyai effort yang luar biasa, usaha yang luar biasa untuk selalu kreatif, rasional, mencari setiap informasi, dan sistematis. Oke, mohon maaf tidak ada PowerPoint-nya. Apakah PowerPoint-nya Bumar tidak muncul? Muncul ya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Ada, Bu. Muncul jelas, Bu. Oke. Bumar lanjutkan ya. Ya, Bu. Bagaimana sih kita berproses untuk the process of critical thinking? Yang pertama adalah inform and describe. Ada sebuah informasi dan informasi tersebut kita deskripsikan. Kemudian discover and explore.
kita melakukan eksplorasi, melakukan sebuah penjelasan, mengeksplor, mengeksplainkan, menjelaskan, menguraikan. Langkah yang ketiga, negosiatif and corporate. Bagaimana kita melakukan negosiasi? Kalau kita berbicara tentang negosiasi, berarti ada aspek lain yang memang bisa digunakan sebagai bahan diskusi. Makanya ada proses negosiasi. Corporate, ada penggabungan dari mungkin dua pengalaman yang berbeda, dua pemikiran yang berbeda. Maka dalam proses yang ketiga, langkah yang ketiga, ada sebuah proses diskusi. Kemudian kita ada yang keempat adalah test and revise, yaitu kita melakukan uji coba terhadap sebuah gagasan yang sudah kita analisis secara kritis gitu ya. Sebelum yang terakhir adalah integrate and apply, sebelum kita implementasikan. Jadi kalau sebuah keputusan, sebuah asuhan yang kita berikan yang didasari atas critical thinking, kita harus memperhatikan 5 hal ini. Ya, sebelum kita memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan preeklamsi, kita harus menggali sebuah informasi terlebih dahulu dan kita harus mendeskripsikan data. Setelah kita deskripsikan data, kita explore dan kita jelaskan semuanya lebih rinci. Kemudian kita lakukan diskusi, kita uji coba, baru yang terakhir adalah kita integrate and apply. Oke. Umar lanjutkan. Nah, oke. Ini ya, tadi ya. Ini adalah penjelasan dari bagiannya Bumar di atas, informasi dan describe bagaimana kita melakukan klarifikasi, what you need to know, apa yang kamu butuhkan untuk tahu, dan apa yang kamu siapkan untuk tahu, dan informasi apa yang kamu peroleh dari sebuah isu. Information you have about the issue. Kemudian untuk kita melakukan discover dan explore, look at your issue more closely. Maka kita harus melihat isu itu lebih dalam sehingga kita bisa memperluas dan menjelaskan dengan mengeksplor lebih dalam. Purposeful in seeking information, untuk menemukan tujuan dari apa yang akan kita lakukan. Negotiative and corporate, consider different perspective. Apabila kita temukan adanya perbedaan perspektif, untuk kita lakukan engage in discussion. Kemudian test and revise, kita coba untuk uji coba, dan yang terakhir kita aplikasikan. Oke, komponennya. Kalau kita berbicara tentang komponen dari berpikir kritis adalah yang pertama analisis. Apa itu analisis? Kemampuan untuk menguraikan sebuah materi menjadi komponen-komponennya sehingga struktur organisasinya mudah dipahami. Keterampilan ini antara lain adalah mengidentifikasi bagian-bagian suatu informasi, menganalisis hubungan antar bagian, dan mengenali prinsip organisasi yang ada di dalamnya. Jadi komponen yang pertama adalah komponen analisis. Maka kalau kita akan melakukan sesuatu, mari kita analisis terlebih dahulu sebelum disintesis dan dievaluasi. Analisis. Oke, analisis ada yang mau kita diskusikan atau cukup? Analisis keterampilan dari seseorang untuk mengidentifikasi bagian-bagian, menganalisis hubungan, kemudian mengenali prinsip organisasi yang ada. Kemudian komponen yang kedua adalah melakukan sintesis, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan beberapa informasi sehingga membentuk sesuatu yang baru, mensintesa, mengintegrasikan beberapa informasi, tidak hanya satu informasi, tetapi kita coba mensintesa beberapa informasi sehingga membentuk struktur yang
baru. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk evaluasi, yaitu kemampuan memberikan sebuah penilaian terhadap suatu materi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Maka penilaian dilakukan dengan memberikan batasan kriteria yang digunakan, yaitu baik kriteria internal tujuan yang mau Oke, kemudian komponen berikutnya adalah truth seeking. Apa itu? Selalu ingin menemukan kebenaran dari masalah yang sedang dihadapi dan berani mengajukan pertanyaan yang jujur dan memberikan pandangan secara objektif. Jadi, ingin selalu menemukan sebuah kebenaran, kemudian memberikan pandangan yang objektif, meskipun menurut penemuan tersebut tidak mendukung kepentingan dan pendapatnya. Maka kalau kita berbicara berpikir kritis, komponen yang keempat ini meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya, kepentingannya, tetapi dia selalu berupaya untuk menemukan sebuah kebenaran. Oke ya, yang kelima adalah komponen yang kelima, yaitu open-mindedness, atau yang kadang sering disebut dengan open-minded. Apa itu open-minded? Bertenggang rasa terhadap perbedaan pandangan dan bisa menerima jika dirinya mengetahui adanya penyimpangan dari pandangan tersebut. Ya. Jadi komponen yang kelima adalah open-minded, adanya rasa tenggang rasa. Jadi kita terima masukan. Maka di dalam proses critical thinking tadi ada yang namanya negosiasi dan corporate. Artinya apa? Di dalam negosiasi itu ada rasa tenggang rasa, meskipun pendapat yang disampaikan berbeda dengan pandangan kita, tidak sesuai dengan pandangan kita, tetapi karena kita mencari sebuah kebenaran, itu pun kita akan memiliki rasa tenggang rasa atau yang disebut dengan open-mindedness. Oke, kemudian yang keenam, analiticity, menganalisis, memberikan sebuah alasan melalui bukti-bukti dalam memecahkan masalah, serta memberikan pemikiran kemungkinan adanya penyulit dalam menerapkan konsep dan secara konsisten siap untuk berpartisipasi jika dibutuhkan. Oke, itu baru 6. Maka kalau kita berbicara, oh ternyata komponen critical thinking banyak-banyak, tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, harus ada kemampuan melakukan analisis, kemampuan melakukan sintesa, evaluasi, memiliki truth seeking atau menemukan kebenaran baru, open-mindedness, analisis, dan yang selanjutnya adalah sistematik, teratur, terorganisir, memusatkan perhatian, dan rajin meninjau ulang. Kemudian selanjutnya, self-confidence, percaya diri terhadap keputusannya secara positif dan mempengaruhi orang lain untuk memecahkan masalah secara rasional. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah inquisitiveness atau skeptical, yaitu tidak mudah percaya secara intelektual dan memiliki kemampuan untuk belajar. Maka poin yang ke-9 ini adalah setiap informasi yang diperoleh tidak langsung dia percaya, tetapi dia akan menggali informasi, dia akan mencari kebenaran, adanya keinginan untuk belajar. Yang ke-10 komponen yang ke-10 adalah maturity, melihat masalah, mengkaji, mengambil keputusan dengan pemahaman yang mendalam. Dari bahasa mature ya, matur, matang,
gitu ya, sehingga maturity ini adalah melihat masalah, mengkaji dan mengambil keputusan dengan pemahaman yang mendalam bahwa suatu masalah mungkin dapat ditangani dengan lebih dari satu solusi yang rasional dan berkali-kali melakukan pertimbangan sesuai standar, konteks, serta melihat bukti-bukti sebelum memastikan. Oke, sampai sini ada yang perlu kita diskusikan? Halo? Halo? Ya, Bu. Halo, Bu. Oke, Bumar lanjut. Bu. Oke, baik. Lanjut, Bu. Oke, Bumar lanjutkan ya. Ya, Oke. Kalau sudah respon Bumar langsung diulang ya. Supaya tidak mengganggu Mbak Elsa. Oke, yuk. Oke, sebentar. Berarti maksudnya ini kan, bulan kan sedang mengkaji orangnya. Maksudnya kan kita pas buat emosi, dia tetap gawe deskripsi nih kan, ya. Ini kan juga iki tak iki ngono kan, iki. Aduh. Mbak Lucy satu aja ya. Bumar lanjutkan ya. Iya, Bu. Maka pembelajaran yang sebagai utama pati kita dekati dengan SCL. Nggak usah khawatir. Bu, kita ini alis jenjang kok ada SCL, ada case study, nggak apa-apa. Tidak usah khawatir, ini adalah desain pembelajaran yang kita desain secara normal. Normatif gitu ya. Yang penting panjenengan semua di sini bisa tahu, bisa paham. Bu, nggak ada suaranya. Suaranya hilang, Bu. Iya, Bu, nggak ada suaranya, Bu. Hilang. Ibu, suaranya. Oke. Sorry, suaranya ke mute. Ya. Sorry. Oke, ini sudah terdengar? Bu. Ini sudah terdengar ya? Ibu. Sudah, Ibu. Jadi kalau di kamera, Bumar kok pegang HP? Iya, karena suaranya Bumar masuknya lewat HP. Ya, Bu, Supaya lebih jelas kalau materi lewat laptop, gitu ya. Oke. Iya, Bu. Bumar lanjutkan. Maka kalau kita berbicara lagi tentang berpikir kritis, proses berpikir dalam usaha untuk memecahkan masalah,
Berpikir kritis adalah kemampuan yang utama dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang profesional. Pentingnya berpikir kritis dibangun dalam praktek kedokteran sehingga sesuai dengan intelektual standar serta keahlian dalam menggunakan penalaran, kemampuan untuk menggunakan thinking skill, dan kemampuan untuk mengambil pertimbangan klinis yang aman. Nah, jadi pada akhirnya adalah pentingnya berpikir kritis itu dibangun dalam praktek kedokteran, dalam praktek kebidanan, dalam asuhan. Untuk apa? Supaya sesuai dengan intelektual standar dan keahlian yang dimiliki seseorang dalam memberikan pelayanan, itu menggunakan penalaran, kemampuan untuk thinking skill, dan mengambil pertimbangan klinis yang aman. Ya, sehingga kalau pertimbangan klinisnya aman didasari dengan thinking skill yang bagus, maka asuhan yang kita berikan juga sesuai dengan standar. Oke. Hubungan antara cognitive skill dengan berpikir kritis itu ada di mana? Oke, jadi ini adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa berdiri sendiri. Seseorang memiliki pengalaman klinis. Pengalaman klinis ini berkorelasi dengan pengembangan pengetahuan. Biasanya seorang kalau meningkatkan pengetahuan, adanya peningkatan pengetahuan, adanya pengembangan pengetahuan, maka akan ada pengalaman klinis yang baru. Dari adanya pengalaman klinis akan menimbulkan yang namanya penalaran klinis. Kemudian dari pengembangan akan lanjut pengembangan pengetahuan akan menimbulkan yang namanya berpikir kritis. Sedangkan pengalaman klinis yang diperoleh akan menimbulkan yang namanya penalaran klinis. Maka menghasilkanlah yang namanya pertimbangan klinis dalam pengambilan keputusan. Oke, karakteristiknya. Kalau di atas tadi kita berbicara Hilang lagi Bu suaranya. Hilang suaranya. Oke, sudah muncul lagi suaranya. Sudah Bu, sudah. Sudah. Udah baru kuliah sama kalian ini kok suaranya hilang timbul ya. Hilang timbul. Ya, ya. Kalau hilang nanti kita Ya, Bu, cari mungkin sama-sama ya. Jaringan kayaknya ya. Lagi gangguannya. Jadi ada beberapa karakteristik kalau di atas kita berbicara komponen, maka yang ini adalah karakteristik dari berpikir kritis dalam dalam clinical practice. Jadi ini kita sudah berbicara karakteristik dari critical thinking dalam clinical practice. Ya, apa itu? Action oriented dengan tujuan mengarahkan, proaktif dengan berinisiatif dan antisipasi, menggunakan keahlian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, memadukan antara logika dengan perasaan intuitif dan dapat bekerja secara kolaboratif. Oke, hal yang dapat menghalangi proses untuk seseorang berpikir kritis itu apa sih? Kok berpikir kritis itu tidak dapat kita lakukan itu karena apa gitu ya. Jadi berdasarkan beberapa teori, ada hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk berproses berpikir kritis itu. Salah 5-nya adalah 1, sulit berubah. Memiliki mindset yang kaku, petunjuk praktek yang tradisional, kebiasaan dan rutinitas. Takut membuat kekeliruan, sehingga itu akan menjadi tembok penghalang ya kalau kita takut membuat kekeliruan. Berbeda dengan takut membuat kekeliruan dengan sengaja berbuat keliru. Kemudian enggan untuk mengambil resiko atau mencari strategi alternatif.
Yang keempat, pengambilan keputusan tanpa cukup data atau tanpa didukung oleh dasar pemikiran rasional. Dan yang kelima, kegagalan menilai efektivitas dari pengobatan. Inilah 5 hal yang bisa menghalangi kita untuk berproses dalam berpikir kritis. Oke ya, ini kalau ada di teman-teman semuanya harus dirubah ya bersama-sama karena kita belajar bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya kita sulit berubah, memiliki mindset yang kaku, yuk kita coba untuk apa tadi? Komponennya open-minded, gitu ya. Mencari strategi alternatif, mencari keputusan, berusaha untuk membuat keputusan yang didasari oleh intelektual, pemikiran yang rasional. Oke, kemudian kalau di atas tadi kita berbicara critical thinking, selanjutnya kita berbicara tentang clinical reasoning. Critical reasoning adalah suatu proses di mana seorang dokter atau tenaga kesehatan memusatkan seluruh pemikiran ke arah diagnosa yang memungkinkan berdasarkan campuran pola pengenalan dan penalaran deduktif hipotetik. Contoh berpikir deduktif hipotetik itu apa? Cara berpikir deduktif hipotetik berpangkal pada pertanyaan misalnya, apa yang salah pada pasien ini? Maka cara deduktif pada setiap yang masuk sudah dilakukan persangkaan atau hipotesa. Hipotesa itu kan sebuah pertanyaan atau jawaban sementara yang akan kita buktikan. Maka kalau kita ketemu pasien, apa yang salah dengan pasien ini? Itu adalah pertanyaan yang pertama kali muncul. Apa yang salah dengan pasien ini? Kalau kita sudah berbicara apa yang salah dengan pasien ini, maka kita sudah memiliki warning atau kita sudah memiliki sebuah upaya untuk mencari data untuk menjawab pertanyaan apa yang salah dengan pasien ini. Itu adalah cara berpikir deduktif hipotetik yang ada pada penalaran klinis atau kita sebut dengan clinical reasoning. Oke. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penalaran klinis adalah knowledge base, itu adalah pengalaman dasar, pengalaman landasan pengetahuan yang dimiliki seseorang, memori atau daya ingat, representation atau representasi atau mental representatif yang menunjukkan representasi dari masalah yang dihadapi dan kualitas dari perumusan masalah. Oke, maka kesimpulan terakhir yang bisa Bumar katakan adalah Albert Einstein pernah mengatakan, the important thing is not to stop questioning. Yang paling terpenting dalam pemikiran kita adalah jangan berhenti untuk bertanya. Karena pada saat kita terstimulasi, kita tertrigger untuk selalu bertanya, maka akan selalu mencari, dan mencari. Mengapa? Sehingga kita bisa mengumpulkan mengumpulkan informasi, sehingga pengambilan keputusan klinis yang kita lakukan tepat. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu bertanya. Menstimulasi pikiran kita untuk selalu bertanya. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Materinya bisa dipahami ya. Bar akan share materi ke ya. Iya, Ibu, siap. Nah, oke, ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Cukup? Yakin kalau cukup Bu Marfah akhiri kuliah kita? Oke ya, maaf Bumar lebih 6 menit ini dari jadwal. Oke ya? Tidak apa-apa, Tidak apa-apa, Ibu.
Ya, Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan, yakin? Ya. Oke, hari ini ada 174 dikurangi Bumar sama admin. Ada host di sini. Maka yang hadir adalah 172. Gitu ya? Ya, Iya, Bu. Bu. Oke, terima kasih untuk kehadiran semuanya. Semoga yang Bumar Faah memberikan manfaat untuk semuanya. Amin. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau untuk semuanya yang belum tahu, ini pertemuan pertama Bumar nggak ya? Bumar udah pernah masuk kok ya? Udah pernah masuk Bumar. Jadi sudah pernah kenalan kita ya. Yang kedua. Terima kasih, Bu. Oke. Iya, Bu. Iya, sama-sama. Bumar akhiri ujian, kuliah kita pada